Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Julian, M D400-185 dari kelas D, Praktikum Teknik Tenaga Listrik Lanjut. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas besar Praktikum Teknik Tenaga Listrik Lanjut. Di sini saya mendapat materi motor sinkron dan asinkron. Ada 6 materi. Yang pertama adalah prinsip kerjanya, komponen, yang ketiga rangkaian listrik start delta, yang keempat rumus, contoh soal, dan penggunaan. Yang pertama adalah prinsip kerja. Prinsip kerja motor sinkron adalah pada motor sinkron, suplai arus listrik bolak-balik atau AC memberikan flux medan putar stator. Rotor berputar terjadi karena tarik-menarik antara medan putar stator dengan rotor. Dikarenakan tidak adanya torsi stator pada rotor, maka motor sinkron membutuhkan prime move yang memutar rotor hingga kecepatan sinkron agar motor menyala. Selanjutnya adalah prinsip kerja motor asinkron. Arus dilewatkan melalui kemparan dan menyesuaikan torsi. Motor akan berjalan lancar hanya pada frekuensi gelombang sinus, di mana arus listrik induksi dalam kemparan berputar daripada yang diberikan kepada kemparan secara langsung. Dalam motor AC, medan magnet sinusida bervariasi. Arus dalam kemparan juga bervariasi. Selanjutnya adalah komponen motor sinkron. Yang pertama adalah stator. Yang salah adalah ini. Merupakan benda yang diam pada sebuah motor yang menghasilkan magnetik yang digunakan untuk memutar rotor akibat medan magnet. Yang kedua adalah rotor yang berputar. Sebuah benda dari logam yang dibentuk sedemikian rupa yang digunakan untuk berputarnya motor dari medan magnet yang dihasilkan dari arus listrik. Selanjutnya motor asinkron. Yang pertama adalah rotor, merupakan bagian yang bergerak akibat adanya induksi magnet dari kumparan stator yang diinduksikan kepada kumparan rotor. Itu adalah stator, berfungsi untuk menghasilkan medan magnet yang berputar sebanding dengan besarnya frekuensi yang dipasok. Yang ketiga adalah celah udara, tempat berpindahnya energi dari stator ke rotor. Selanjutnya adalah start delta. Ini adalah gambaran rangkaian start delta. Tujuan dari rangkaian start delta pada motor listrik 3 fase adalah untuk mengurangi nilai arus start yang besarnya sekitar 2 atau sampai 5 kali arus nominal motor listrik. Ini adalah nemtek untuk rangkaian start delta. Pada nemtek nomor 1, motor listrik tidak bisa dijalankan dengan rangkaian start delta karena tekanan bahan dengan tekanan motor adalah pada hubungan setara saja. Jika dihubungkan dengan sistem delta, kemungkinan motor akan terbakar. Karena jika dihubungkan dengan tekanan bahan besarnya 380 volt, otomatis kumparan tidak akan bertahan lama. Untuk nemtek 2 dan 3, motor listrik bisa dijalankan dengan sistem rangkaian start delta. Karena tegangan kumparan sebesar 690 volt, jika diberikan input tegangan sebesar 380 volt, motor akan menarik arus menjadi kecil karena menyesuaikan dengan daya pada motor tersebut. Ini adalah rangkaian start deltanya. Prinsip kerja rangkaian start delta sangat sederhana, yaitu ketika tombol start ditekan, maka kondisi start akan aktif. Sesaat kemudian, kondisi start akan mati bergantian, kondisi delta akan menyala. Perpindahan arus antara kondisi start ke delta diatur waktunya secara otomatis oleh timer sekitar 3 detik, sedangkan tombol stop berfungsi untuk memutus aliran listrik seluruh rangkaian. Jika tombol stop ini ditekan, maka seluruh aliran listrik ini akan terputus. Ini adalah rumus.
Selanjutnya adalah rumus untuk motor sinkron dan aslinya ada 3. Yang pertama adalah kutub disimbolkan huruf P besar. Rumusnya adalah 120 kali F per NS. Yang kedua adalah frekuensi, simbolnya F kecil. Rumus adalah NR kali P per 120. Yang ketiga adalah slip, disimbolkan S besar. Rumusnya adalah NS min NR per NS kali 100%. Untuk NS adalah kecepatan motor, untuk NR adalah kecepatan rotor. Contoh soal. Untuk motor sinkron, contoh soalnya adalah diketahui pada motor sinkron 3 fasa dengan tegangan 395 volt, arus 3,95 ampere, memiliki 4 kutub dan kecepatan rotor 1450 rpm, serta cos theta adalah 0,95. Tentukan A. Frekuensi, B. Torsi, C. Slip. Yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi tadi rumusnya adalah F sama dengan NR kali P, yaitu kecepatan rotor dikali P adalah jumlah kutub per 120 sama dengan 1450 kali watt per 120 sama dengan 48 Hz. Untuk mencari torsinya, yang pertama adalah dicari P-nya. P adalah daya untuk motor sinkron 3 fasa yang menggunakan akar 3 dikali V dikali I dikali cos theta sama dengan akar 3 kali 395 adalah tegangannya, I adalah arusnya 3,95 dan cos theta adalah dikali di dalam saat 0,95. Hasilnya adalah 2,702,06 watt. Untuk mencari rumusnya adalah 60 dikali P per 2 Pi kali NR. Masuk rumus 60 kali 2702,06 per 2 kali 3,14 kali 1440. Hasilnya adalah 17,92. Untuk NS-nya, untuk slipnya, rumusnya adalah NS min NR per NS kali 100%. Karena di dalam soal belum diketahui NS-nya, maka kita cari dulu NS-nya. Untuk rumus NS sama dengan rumus NR. Saya rumus V F 120 dikali F per 4 sama dengan 1500. Karena 120 dikali 5 per 4 yaitu 1500 rpm untuk NS-nya. Jadi slipnya NS min NR per NS kali 100%. 1500 minus 1450 minus 1500 sama dengan 4%. Untuk motor asinkron, motor induksi 3 fasa memiliki 4 kutub yang dimana pada saat starting dengan kecepatan putar sebesar 195 rpm, dimana kecepatan motor induksi pada nameplate sebesar 1500 rpm. Hitung frekuensi dan slip pada motor induksi tersebut. Karena dalam soal disuruh mencari frekuensi dan slip, yang pertama adalah frekuensi NR kali P per 120. NR-nya adalah 195 dikali 4 karena 4 kutub per 120 dengan 6,5 Hz. Untuk S-nya, karena kecepatan motornya sudah diketahui dan kecepatan rotornya juga sudah diketahui, maka kita masukkan ke rumus NS min NR per NS dikali 100%. NS-nya sudah 1500 min NR-nya 125 per 1500 dikali 100% sama dengan 87%.
Selanjutnya adalah penggunaan. Untuk motor sinkron ada 5. Digunakan untuk 5 alat. Yang pertama, aktuator robot, pemutar piringan hitam, servo motor, pemutar rekaman, dan mesin timing. Selanjutnya adalah motor asinkron, yang adalah konveyor. Konveyor berfungsi untuk bahan-bahan industri yang berbentuk padat. Konveyor digerakkan dengan motor induksi 3 fase karena dalam aplikasi konveyor memerlukan daya untuk menggerakkan rantai yang cukup besar dan memerlukan sistem pengereman yang bisa diatur sehingga akan memudahkan dalam pengerjaan tugas. Biasanya pada rangkaian motor induksi 3 fase menggunakan rangkaian start delta agar dapat meminimalkan lonjakan arus yang terjadi pada saat motor dioperasikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.